Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel bersama Bu Cahya. Kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 9. Materi kita kali ini adalah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini kita lihat penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama adalah pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, pada awal kemerdekaan Indonesia, penerapan Pancasila ternyata mendapatkan banyak tantangan yang berasal dari ekstern maupun intern. Eksternnya adalah itu dari pihak Belanda dan internnya adalah dari Indonesia sendiri, yaitu di mana pada awal kemerdekaan ini banyak terjadi pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Nah, pemberontakan ini yaitu adalah pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu yang terkenal pada tahun 1948 disebut juga sebagai pemberontakan PKI Madiun. Nah, pimpinan PKI Madiun adalah Musso, di mana Musso ini mempunyai tujuan merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme atau paham komunis. Nah, maka dengan sigap pemerintah bersama Tentara Republik Indonesia, tentunya dengan dukungan rakyat Indonesia, berhasil merebut kembali kota Madiun dan mengambil alih wilayah Republik Indonesia yang dikuasai oleh PKI pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang disingkat dengan DITII, di mana pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara dengan dasar Islam. Nah, pemberontakan ini terjadi pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan wilayahnya adalah di daerah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah yang dipimpin pula oleh Amir Fattah. Kemudian selanjutnya adalah pemberontakan dari Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling. Jadi prajurit APRA sebagian itu adalah berasal dari prajurit Kenil ya. Jadi prajurit Kenil ini adalah bentukan dari Belanda ya. Jadi atau Hindia Belanda. Nah, setelah terjadinya KMB atau Konferensi Meja Bundar di tahun 1949, kemudian Indonesia menjadi negara serikat dengan negara Pasundan, salah satunya menjadi bagiannya. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha membubarkan negara-negara bagian yang terus menguat dan memproklamirkan kemerdekaannya. Selanjutnya adalah ini terjadi ya, pemberontakan ini terjadi pada tahun 1950 dan terjadi di wilayah Bandung. Namun kemudian Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS berhasil menumpas pemberontakan APRA. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1950, di mana pemberontakan ini dilakukan oleh kesatuan bekas Kenil ya. Tadi Kenil adalah bentukan Belanda. Pada saat itu adalah Hindia Belanda, dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan mantan perwira Kenil. Nah, kemudian pemberontakan Andi Aziz ini lebih berfokus di daerah negara Indonesia Timur, di mana Andi Aziz ini sangat menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa, sehingga Andi Aziz tetap menyatakan bahwa NIT atau Negara Indonesia Timur harus tetap berdiri. Selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang kita kenal dengan RMS yang dipimpin oleh Dr. Smokil, yaitu mantan Jaksa Agung di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, RMS ini berdiri pada tahun 1950 yang tentunya berfokus di wilayah Maluku. Baik,
Kemudian yang kita tahu yang kita tahu pada masa tahun 1945 sampai dengan 1950, Pancasila di Indonesia juga mendapatkan tantangan, yaitu dengan adanya perubahan bentuk negara Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan menjadi negara serikat, di mana hal tersebut merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang terjadi pada tahun 1949. Negara serikat menjadikan Indonesia dibagi dalam 7 negara bagian dan juga 9 daerah otonom, tentunya dengan besar wilayah dan juga jumlah penduduk yang berbeda-beda. Nah, negara Republik Indonesia sebagai negara Republik Indonesia. Negara tersebut adalah negara Pasundan, negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Selatan. Presidennya adalah Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Konstitusi yang digunakan pada masa itu adalah Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS juga pada dasarnya tidak mencabut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian di awal tahun 1950, rakyat mendorong agar Republik Indonesia Serikat segera dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah negara-negara bagian dan juga RIS kemudian bergabung untuk merancang Undang-Undang Dasar baru dengan konsep negara kesatuan. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan. Kemudian di waktu yang bersamaan, Soekarno juga menandatangani Undang-Undang Dasar sementara yang dikenal dengan UUDS 1950. Kemudian UUDS 1950 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian dengan resmi Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pada masa tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana Republik Indonesia Serikat akhirnya dibubarkan. Kemudian Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai konstitusinya. Ya, di sini kita pahami bahwa pada akhirnya tahun tersebut bentuk negara Indonesia kembali ke negara kesatuan. Nah, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini menganut sistem pemerintahan parlementer sama seperti RIS. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Tetapi tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Sayangnya, penerapan Pancasila pada periode ini lebih cenderung ke arah ideologi liberal atau bebas Nah, sehingga tidak menjamin adanya stabilitas pemerintahan. Sehingga pada masa itu kabinet yang terbentuk itu jatuh silih berganti, dalam artian sering bergonta-ganti kabinet pada masa itu Di masa ini juga pada tahun 1950 sampai dengan 1959 ada tahun yang menjadi sejarah yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, yaitu pada tahun 1955 pertama kali Indonesia mengadakan pemilihan umum, yaitu untuk memilih wakil rakyat sebagai anggota DPR dan memilih anggota-anggota lembaga konstituante, di mana lembaga ini bertugas untuk menyusun konstitusi baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Namun ternyata terjadi konflik intern di lembaga konstituante tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi perpecahan bangsa Indonesia. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959
di mana intinya adalah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membubarkan konstituante. Ya, jadi pada periode ini, persatuan Indonesia juga ternyata mendapatkan tantangan yang cukup pelik, di mana banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi yang tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi adalah diantaranya ada pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan juga Aceh, di mana di wilayah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar, kemudian di wilayah Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Dan pemberontakan ini terjadi pada tahun 1950. Kemudian selanjutnya adalah adanya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Ini terjadi pada tahun 1958 di wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Ahmad Hussein, di mana tujuan didirikannya pemberontakan ini adalah untuk kemudian ada juga pemberontakan Permesta, di mana pemberontakan ini terjadi pada tahun 1958 di wilayah Sulawesi Utara dan juga Tengah. Salah satu tokohnya adalah Mayor De Jusomba, ya. Jadi Permesta berusaha untuk memutus hubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Namun pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada periode ini juga berhasil ditumpas oleh pemerintah beserta TNI. Yang ketiga adalah masa tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, pada periode ini dikenal juga sebagai masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa itu contohnya adalah diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden, pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1959 oleh Presiden melalui penetapan Presiden atau Penpres nomor 3 tahun 1960 tentang pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret 1960. Nah, pembubaran ini terjadi karena DPR tidak menyetujui adanya RAPBN tahun 1950 yang telah diajukan pemerintah. Kemudian penyimpangan lainnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau pada saat itu disingkat juga DPRGR tidak dipilih oleh rakyat, tetapi justru sebagian besarnya dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan politik konfrontasi, di mana Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris, sehingga pada tahun 1964 Presiden Soekarno memberikan komando penggayangan terhadap Malaysia atau yang dikenal dengan Gayang Malaysia, ya, yang termasuk ke dalam Wikora dan menyebabkan Indonesia kemudian keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Penyimpangan yang terjadi adalah adanya campuran antara nasionalis, agama, dan juga komunisme atau yang dikenal dengan Nasakom. Dan hal ini tidak cocok dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada masa ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965, di mana PKI ini berusaha untuk merebut kekuasaan dengan disertai adanya penculikan dan juga pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letjen M.T. Haryono, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen D.I. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswanto,
Wo Miharjo dan juga seorang ajudan Jenderal Aha Nasution, yaitu Letnan 1 Pierre A. Tendeana. Peristiwa ini terjadinya di Lubang Buaya ya, di Jakarta. Kemudian pemberontakan ini dilakukan antara lain adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, ternyata tentara dan rakyat tetap mendukung persatuan dan kesatuan NKRI dan tetap menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan G30 SPKI. Sedangkan 1 Oktobernya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Yang keempat adalah masa tahun 1966 sampai dengan 1998, di mana pada tahun ini terjadi demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan juga rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan yang terkenal adalah Tritura, yaitu 3 tuntutan hati nurani rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Yang terkenal adalah Tritura, yaitu 3 tuntutan hati nurani rakyat. Nah, isi dari Tritura tersebut adalah yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga yaitu turunkan harga, karena pada saat itu harga-harga seperti sembako dan juga BBM sangat melambung tinggi. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat di sini ya, adanya surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966, di mana isi surat tersebut adalah meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib pada saat itu untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Nah, mandat ini diberikan langsung oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Pada periode ini dikenal juga sebagai masa Orde Baru, yang diharapkan dapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru ternyata dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, yaitu beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, misalkan kebebasan pers yang dianggap terbatas, kemudian pemerintahan cenderung lebih sentralistik atau pusat, kemudian demokrasi juga sangat dikekang pada saat itu, dan juga adanya KKN yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, sehingga menyebabkan salah satu kemunduran ekonomi di Indonesia. Yang kelima adalah masa tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, ini disebut juga sebagai masa reformasi ya, di mana terjadi pula demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan untuk mundur sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu, adalah B.J. Habibie. Kemudian pada periode ini juga sebagai pertama kalinya pada tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004 sampai dengan 2009 dilakukan secara umum dan juga langsung. Pada masa reformasi ini juga masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi, di mana masih banyak masyarakat yang belum menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka sebagai bangsa yang baik, sebagai bangsa yang besar, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sekian dari Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan selama penyampaian materi. Semoga bermanfaat dan berkah pula ilmunya untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.